Profesi P3K relatif belum familiar dibandingkan dengan profesi PNS. Namun, sebagian besar P3K yang mulai direkrut pemerintah sejak tahun 2021 telah bertugas. Ini cerita pengalaman P3K yang bertugas di daerah terluar Indonesia. Mulai dari sosok guru P3K di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, sampai dengan tenaga penyuluh pertanian di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Saya lahir dan besar di Sragen, Jawa Tengah. Saya bekerja sehari-hari di SDN Kedebodu, Desa Kedebodu, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya menjadi guru P3K, saya mengabdi di Wolowona 1 tahun 2005 sampai dengan tahun 2021. 2021 saya lulus P3K. Sebelum saya jadi P3K, saya mengabdi di SDI Wolowona 1. Tujuannya ya ingin sih cita-cita menjadi PNS, tapi kontrak tidak lulus, pusat juga tidak lulus, PNE tidak lulus. Akhirnya umur sudah habis. Dengan aturan P3K ada seleksi, ya bersyukur kami masih bisa mengabdi sebagai guru P3K. Biasanya saya naik motor tidak dengan keterjalan, dengan licin. Terkadang kalau jalan kena air kan ada lumut, saya harus super hati-hati, apalagi musim hujan Bapak Ibu. Saya merasa takut juga tanah akan longsor kembali, dan pohon-pohon di samping jalan kan ada, itu bisa tumbang juga. Akan tetapi ini sudah menjadi pilihan saya menjadi guru P3K, dan saya harus siap ditempatkan di mana saja, termasuk SDN Kedebodu. Dan saya juga merasa nyaman, merasa senang karena saya seorang diri Ibu. Saya itu dari Jawa, suku asli Jawa saya, dan saya itu orang Muslim dan Islam sendiri. Kan unik kalau saya itu kok betah. Kenapa Ibu Inket betah? Ya karena keluarga besar SDN Kedebodu, baik dari kepala sekolahnya, teman-teman guru saya, siswa-siswi saya, bahkan masyarakat desa Kedebodu pun menyayangi saya, menghargai, menghormati, toleransi, sehingga saya nyaman di SDN Kedebodu sampai sekarang. Tantangan saya yang nomor 1, saya mengajar di kelas 3 dengan gedung 1 Ibu. Kami punya gedung itu disekat dengan bambu pelupuh. Kalau orang ini bilang bambu cincang. Ya, ketika saya itu mengajar dan memberikan pertanyaan, tanya jawab, kelas sebelah yang kelas 4 itu menjawab, kan itu mengganggu. Nah, sama halnya juga di kelas 4, ketika teman guru saya menjelaskan, menerangkan, itu kelas saya juga kadang-kala menjawab. Jadi ini kelas bagaimana ya solusinya, tapi gimana ya, ini keadaan, ya saya harus menikmati. Saya tuh ya pingin cita-cita mempunyai ya kelas sendirilah. Jadi itu yang menjadi tantangan saya, yang membuat saya itu harus berpikir bagaimana untuk menenangkan siswa saya. Ya dengan jalan kami saling mengerti dengan guru. Saya ketika mengajar, menjelaskan, memberikan tanya jawab, teman saya ya memberikan tugas, memberikan rangkuman, sehingga kan tidak, istilahnya kalau orang ini baku jawab gitu Ibu, sana jawab, di kelas sini jawab. Tantangan yang kedua yaitu dengan bahasa daerah. Tentu tahu Ibu, saya itu orang Jawa asli murni, orang Jawa. Dengan saya mengajar di SDN Kedebodu, di sini masih bahasa Ibu. Saya itu bagaimana ya caranya untuk mengerti ketika murid saya bahasa daerah. Ya, kadangkala murid saya bahasa daerah, saya tanya, tadi omong apa? Misalnya ini omong bahasa daerah, saya catat terkadang. Tapi dengan beriringnya waktu dan saya cukup lama di sini, saya untuk bahasa daerah gampang-gampang saya bisa untuk ini berbahasa daerah. Sebenarnya juga rasa rindu ingin pulang kampung.
Pengen pulang ke Sragen. Tapi bagaimana? Karena tugas harus tetap kuat hati seperti itu, Ibu. Untuk saya memesan teman-teman saya P3K yang sudah ditempatkan di daerah-daerah terdalam ataupun terpencil, itu harus tetap semangat karena itu sudah menjadi komitmen kita. Menjadi P3K sudah membuat pernyataan bahwa sudah ditetapkan di mana saja harus siap, harus komitmen. Pesan saya untuk murid-murid saya yang di SDN Kedebodu, mencintai desa Kedebodu, jangan berpikir SD kita itu SD terbelakang. Untuk harapan saya untuk P3K, kalau boleh Ibu, diadakan program bergelombang pelatihan-pelatihan untuk P3K yang bertugas di daerah terluar. Kalau boleh diperhatikan kesejahteraannya, sertifikasinya dipermudah supaya tambah semangat untuk bekerja di daerah terluar. Yang saya tahu sebagai kepala sekolah, Ibu Indarti ini orangnya sangat disiplin. Kebiasaan kami di sini di sekolah, biasanya jam 12 itu kami sebagai imam Katolik Angelus. Di saat anak kelasnya kelas 3, pada waktu itu disuruh oleh kepala sekolah harus menghafal doa itu. Ibu Indarti tidak merta-merta bahwa biar dia muslim, tapi dia mengajarkan anak itu harus hafal doa itu. Karena Ibu Indarti baik. Dia tuh kalau ajar kami tuh dia hatinya senang. Seru. Buat Ibu Indarti, terima kasih untuk semuanya. Sama halnya dengan Indarti, sosok P3K bernama Egedius Gewar menyuluh pertanian di Kabupaten Manokwari bekerja sejak tahun 2009. Sejak kecilnya kita itu memang orang tuanya kita itu petani, dan dari tahun 91 kita masuk di Manokwari. Memang aslinya saya ini ya petani, karena dibekali dengan ilmu pendidikan hanya SPMA pun tamat tahun 91. Saya melihat bahwa di wilayah Sidei banyak memiliki lahan yang luas dan petani yang potensial. Nah, di sisi lain, saya melihat bahwa jumlah PPL yang ada di distrik Sidei semakin berkurang. Nah, sehingga saya tergerak hati untuk berkomitmen apabila saya diangkat menjadi penyuluh pertanian P3K, saya akan memilih bekerja berguna untuk membantu petani dalam berupaya meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan mereka. Sebagai seorang penyuluh, dia harus mampu merubah sikap atau perilaku dan keterampilan petani. Itu misalnya, keterampilan itu misalnya awalnya mereka hanya tebang, bakar, tanam. Nah, supaya kita untuk merubah perilaku dengan cara pengolahan lahan. Kami bersama-sama petani menyusun RDKK pupuk bersubsidi, melakukan CPCL untuk usulan ke dinas, minta bantuan apa yang kami butuhkan, dan kami membuat program di kelompok. Nah, ketika kita berkunjung ke lapangan atau ke petani, kita lebih senang melihat kalau mereka itu panennya banyak atau berhasil. Nah, daripada kalau mereka tidak panen atau kurang, kita rasanya kecewa. Tapi kalau mereka panennya melimpah, kita ikut senang. Ya, manfaatnya kita sangat dibantulah sama penyuluhnya. Ya, setiap ada kegiatan kita diajak kegiatan begitu dengan teman-teman petani lainnya. Kalau tanam biasanya ya bantu ngangkatin bibit begitu. Dari ketua-ketua kelompok biasanya ada pertemuan di rumahnya PPL-nya.
biasanya. Kalau kita biasanya yang dikeluhkan ini pupuk dengan bibit dengan obat-obatan gitu sih. Pupuknya di sini agak susah. Bibit juga kita belinya juga sudah agak mahal. Karena kalau tidak salah itu kemarin pernah tanya di toko tani itu sudah bibit padi sudah 30 sekian per kilo. Berbagai upaya yang telah pemerintah Kabupaten Manokwari sudah sejak lama mereka memberikan bantuan kepada petani dan buktinya setiap tahun itu ada. Itu seperti pembangunan infrastruktur, saluran irigasi, jalan usaha tani, jalan produksi. Terus yang kedua memberikan bantuan berupa alsintan ke kelompok-kelompok tani. Yang ketiga menyediakan bibit dan benih untuk kelompok tani. Yang keempat mereka memfasilitasi kur untuk petani dan penyediaan pupuk bersubsidi untuk petani. Setelah kami diangkat menjadi penyuluh P3K Pertanian, kami merasa terbantu karena dengan besaran gaji, dengan tunjangan yang besar, sehingga memudahkan kami untuk menjalankan tugas kami sebagai penyuluh pertanian di kampung-kampung. Kalau sukanya itu kita di lapangan, kita mempunyai teman-temannya banyak. Dan kalau kita berkunjung ke petani, biasanya mereka kasih kita buah-buahan, sayur-sayuran, makanan lain untuk kita bawa pulang ke rumah. Kalau kita berkunjung ke petani atau ke lapangan, sering kita temui orang mabuk, suka palang, cegat kita, minta rokok, minta uang. Dan tangan yang berikut, kita harus melintasi dengan berjalan kaki, mendaki bukit, menyeberang sungai. Itulah tantangannya, Bu. Harapan kami P3K, ada 3 hal pokok yang ingin kami sampaikan kepada pemerintah pusat. Yang pertama, kami penyuluh pertanian P3K, kami minta program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, dan tunjangan hari tua atau dana pensiun. Terus yang kedua, kami minta pada pemerintah pusat fasilitas penunjang kami untuk melakukan tugas penyuluhan pelayanan terhadap masyarakat. Kami minta kendaraan roda 2 atau motor. Kami minta untuk memenuhi kebutuhan penyuluh yang ada di Kabupaten Manokwari. Kami melihat semakin lama semakin berkurang karena ada yang pensiun, ada yang meninggal. Penyuluh pertanian di Manokwari itu angkatan pertama tahun 2007, angkatan kedua tahun 2008, angkatan ketiga tahun 2009, sampai sekarang belum ada lagi merekrut menjadi THL. Dan sekarang teman-teman yang THL yang sisa sampai sekarang belum diangkat menjadi P3K. Yang masih THL, kami minta diangkat supaya mereka juga menjadi P3K penyuluh pertanian karena mereka sudah lama mengabdi dan berpengalaman di bidang penyuluhan pertanian.